Harvey Muiz diduga menginisiasi penambangan timah liar di Bangka Belitung. Ia telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan pada Rabu 27 Maret 2024. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi mengatakan Harvey selaku perwakilan PT RBT sekitar tahun 2018-2019 menghubungi Mohtar Riza Pahlevi Tabrani selaku Direktur Utama PT Timah Tbk tahun 2016-2021 untuk mengakomodasi kegiatan penambangan timah ilegal di wilayah IUP PT Timah Tbk. Keduanya kong kali kong mencari keuntungan dalam kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah. Dari komunikasi itu, Harvey dan Riza beberapa kali bertemu. Keduanya kemudian sepakat untuk bekerja sama dalam kegiatan penambangan ilegal yang ditutupi dengan sewa-menyewa peralatan pemrosesan peleburan timah. Bahwa sekira tahun 2018 sampai dengan 2019, saudara tersangka HM ini menghubungi Direktur Utama PT Timah, yaitu saudara MRPT atau saudara RS alias saudara RS, dalam rangka untuk mengakomodir kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah. Untuk mengakomodasi pertambangan liar tersebut, Harvey pun menghubungi sejumlah perusahaan smelter. Harvey meminta para pihak smelter untuk menyisihkan sebagian dari keuntungan yang dihasilkan untuk diserahkan seolah-olah sebagai dana tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dana tersebut dikirim melalui PT Quantum Skyline Exchange. Manajer PT QSE, Helena Lim, pun juga telah ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa 26 Maret 2024. Selain Harvey dan Helena Lim, ex-direktur utama PT Timah, Mohtar Riza Pahlevi Tabrani, juga sudah berstatus tersangka dalam perkara yang sama. Para tersangka ini diduga berkomplot terlibat melakukan perjanjian kerjasama fiktif dengan PT Timah Tbk. Perjanjian kerjasama fiktif itu dijadikan landasan bagi para tersangka untuk melakukan penambangan liar di kawasan Bangka Belitung. Diumumkannya Harvey sebagai tersangka menambah daftar panjang tersangka kasus korupsi timah ilegal. Sebelum Harvey, sosok Crazy Rich Pantai Indah Kapuk atau PIK Helena Lim telah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka. Lalu siapa saja ke-16 tersangka dalam kasus korupsi timah ilegal? Berikut daftarnya. Kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan di PT Timah Tbk diduga terjadi sejak 2015 hingga 2022. Namun akademisi Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Universitas IPB, Bambang Hero Saharjo yang bertindak sebagai saksi ahli dalam kasus tersebut mengatakan, kegiatan tambang timah ilegal dilakukan mulai Mei 2016. Total kerugian kerusakan lingkungan hidup mencapai 271 triliun rupiah. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Kasus Kejaksaan Agung Febri Adriansah menjelaskan, kerugian tersebut mencakup kerugian keuangan dan kerugian perekonomian negara. Selain karena dugaan pelanggaran hukum, kerugian timbul karena kerusakan lingkungan yang terjadi dalam jangka waktu cukup lama. Kasus korupsi pada tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015-2022 menarik perhatian publik karena melibatkan sejumlah nama tenar dengan nilai kerugian yang fantastis. Salah satu tersangka dalam kasus ini adalah suami aktris Sandra Dewi Harvey Muiz dan Helena Lim yang dikenal publik sebagai Crazy Rich Pantai Indah Kapuk atau PIK. Sementara nilai kerugian kasus ini bisa dibilang fantastis karena mencapai 271 triliun rupiah.
Angka kerugian itu merupakan angka kerugian lingkungan yang dihitung ahli lingkungan Institut Pertanian Bogor Profesor Bambang Hero Saharjo. Kasus korupsi di sektor tambang ini merusak kawasan hutan dan non-hutan di Bangka Belitung. Bambang merincikan aktivitas tambang itu membuka lubang galian lebih dari 170 juta hektar. Padahal izin usaha pertambangan hanya diberikan untuk penambangan yakni tidak lebih dari 89.000 hektar. Maka luas galian tambang yang tidak berizin mencapai lebih dari 81.000 hektar. Bambang juga menyampaikan kerugian kerusakan lingkungan itu berdasarkan total luas galian yang mencapai 170 juta hektar baik di kawasan hutan dan non-kawasan hutan. Perhitungan itu mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang kerugian lingkungan hidup akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Sementara itu, Kejagung mengungkapkan angka kerugian 271 triliun rupiah itu hanya dugaan kerugian lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas penambangan timah di Bangka Belitung. Menurut Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, kerugian keuangan negara dalam kasus ini masih dihitung. Jenis kerugian negara itu berbeda dengan kerugian keuangan lingkungan. Berarti secara keseluruhan, dugaan nilai kerugian yang timbul masih akan lebih besar. Jaksa Agung telah menetapkan sebanyak 16 tersangka yang terseret dalam kasus dugaan korupsi timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015 sampai 2022. PT Timah menjadi sorotan usai Kejagung menetapkan Helena Lim alias Crazy Rich Pig dan Harvey Moise, suami dari aktris Sandra Dewi, sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Lantas, bagaimana profil PT Timah dan bagaimana kasus yang melibatkannya? PT Timah Tbk adalah perusahaan produsen dan eksportir logam timah yang didirikan sejak 2 Agustus 1976 dan berdomisili di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Perseroan ini merupakan anak perusahaan BUMN bidang timah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 1995. Izin usaha penambangan yang dimiliki oleh PT tersebut seluas 473.310 hektar di darat dan lepas pantai Bangka, Belitung, serta Pulau Kundur. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumedana menyebut, kasus korupsi PT Timah berkaitan dengan dugaan perjanjian kerjasama fiktif. Menurutnya, kasus itu melibatkan sejumlah direksi PT Timah. Para tersangka diduga mengetahui pasokan biji timah yang dihasilkan PT Timah lebih sedikit dibandingkan perusahaan swasta lain. Hal itu karena penambangan liar di wilayah izin usaha penambangan PT Timah masif. Namun, bukannya menindak penambang ilegal tersebut, perusahaan itu justru mengajak penambang ilegal untuk bekerja sama. Para direksi PT Timah lalu menawarkan untuk membeli hasil penambangan ilegal itu dengan harga di atas standar yang telah ditetapkan. Atas tindakan tersebut, negara dirugikan lantaran timah yang merupakan kekayaan alam milik negara diambil secara tidak sah dan menimbulkan kerusakan alam. Korupsi komoditas timah yang melibatkan PT Timah itu mengakibatkan negara menanggung kerugian dengan nilai mencapai 271 triliun rupiah. Selamat malam. Pada hari ini sebagaimana disampaikan oleh Pak Kapit Masa, tim penyidik bidang tindak pidana khusus dalam perkara tindak pidana tata niaga timah di wilayah UP PT Timah telah memeriksa 3 orang saksi, di mana salah satu dari 3 orang saksi tersebut yaitu saudari ALN selaku manajer PT ISE berdasarkan alat bukti
yang telah ditemukan dan setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif, penyidik menyimpulkan telah cukup alat bukti untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Selanjutnya, yang bersangkutan kita lakukan pemeriksaan dan untuk kepentingan penyidikan kita lakukan penahanan di rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung untuk 20 hari ke depan. Adapun kasus posisi yang bersangkutan adalah bahwa yang bersangkutan selaku manajer PT ISE diduga kuat telah memberikan bantuan mengelola hasil tindak pidana kerjasama penyewaan peralatan processing perguruan timah, di mana yang bersangkutan memberikan sarana dan prasarana melalui PT ISE untuk kepentingan dan keuntungan yang bersangkutan dan para tersangka yang lain, ya, dengan dalih dalam rangka untuk penyaluran CSR, dana CSR. Ya, selanjutnya yang bersangkutan diduga telah melanggar ketentuan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 untuk pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi untuk pasal 56 KUHP. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Barangkali nanti ada pertanyaan, silakan. Kejagung RI mengungkapkan peran Crazy Rich Pantai Indah Kapuk Helena Lim di kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah IUP PT Timah Tbk tahun 2015-2022. Kapus Penkum Kejagung Ketut Sumedana menyebut Helena selaku manajer PT QSE terlibat kasus ini pada tahun 2018-2019. Ketut bilang perbuatan Helena dilakukan dengan cara memberikan sarana dan fasilitas kepada para pemilik smelter. Helena juga disebut memberikan fasilitas tersebut dengan dalih menerima atau menyalurkan dana CSR. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Helena Lim ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan terhitung mulai tanggal 26 Maret sampai 14 April 2024. Helena dijerat pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 junto Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 56 KUHP. Bu Helena, Ibu, tanggapannya dong Bu. Kejaksaan Agung menetapkan Helena Lim atau yang dikenal sebagai Crazy Rich Pantai Indah Kapuk sebagai tersangka. Usai ditetapkan menjadi tersangka, Helena langsung ditahan dengan mengenakan rompi tahanan berwarna pink khas kejaksaan dan dibawa ke mobil tahanan. Helena terjerat dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022.
Ia diduga kuat telah membantu mengelola hasil tindak pidana kerjasama sewa-menyewa peralatan prosesing peleburan timah di wilayah IUP PT Timah Tbk. Perbuatan tersebut diduga dilakukan dengan memberikan sarana dan fasilitas kepada para pemilik smelter dengan dalih menerima atau menyalurkan dana corporate social responsibility. Padahal, dana CSR itu diduga digunakan untuk menguntungkan Helena dan para tersangka lainnya yang bekerja sama. Selanjutnya yang bersangkutan diduga telah melanggar ketentuan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 untuk pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi untuk pasal 56 KUHP. Penetapan Helena sebagai tersangka juga sudah berdasarkan hasil pemeriksaan dan dikaitkan dengan alat bukti yang cukup. Telah memeriksa 3 orang saksi, di mana salah satu dari 3 orang saksi tersebut yaitu saudari HLN selaku manajer PT GSE. Berdasarkan alat bukti yang telah ditemukan dan setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif, penyidik menyimpulkan telah cukup alat bukti untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Setelah dilakukan pemeriksaan, Helena akan melakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Salemba, Cabang Kejaksaan Agung. Helena akan ditahan selama 20 hari pertama, terhitung mulai 26 Maret hingga 14 April 2024. Dengan ditetapkannya Helena, jumlah tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait komoditas timah kini berjumlah 15 orang. Nama Helena Lim yang dijuluki Crazy Rich Pantai Indah Kapuk tengah menjadi sorotan. Helena Lim baru saja ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah PT Timah Tbk tahun 2015-2022 pada Selasa 26 Maret 2024. Usai berstatus tersangka, Helena pun langsung ditahan. Ia ditampilkan ke hadapan media dengan mengenakan rompi tahanan berwarna pink khas kejaksaan dan dibawa ke mobil tahanan. Lalu siapa sebenarnya sosok Helena Lim Crazy Rich Pig ini? Tidak banyak informasi mengenai sosok Helena Lim. Namun dari profil di akun Instagramnya, Helena menulis beberapa informasi seperti McLaren Club Indonesia dan Fashion Lover. Helena juga diketahui berprofesi sebagai penyanyi. Pada tahun 2019, ia merilis single yang berjudul Pasrah. Helena tinggal di sebuah rumah mewah nan megah bergaya klasik modern di kawasan Pantai Indah Kapuk. Rumah memiliki fasilitas yang lengkap seperti kolam renang, salon pribadi, kitchen set seharga 1 miliar rupiah, dan hiasan kamar mandi seharga ratusan juta rupiah. Terlepas dari kekayaan yang dimilikinya dan gaya hidup mewahnya, Helena beberapa kali membagikan di media sosial seputar kegiatannya berbagi kepada sesama. Misalnya saja saat Helena mengunjungi ruang harapan di RSCM untuk berbagi dengan anak-anak yang ada di sana. Dalam kasus dugaan korupsi timah ini, Helena Lim diduga terlibat memberikan sarana dan fasilitas kepada para pemilik smelter timah. Helena memberikan fasilitas tersebut dengan dalih menerima atau menyalurkan dana corporate social responsibility yang menguntungkan dirinya dan para tersangka lain. Siapa lagi Mas yang terbuka? Mas ini Mas. Sorry ya Bang. Ini
bukti sehingga bersangkutan kita tetapkan statusnya sebagai tersangka. Saudara M selaku pengajar tangan dari PT NPT. Selanjutnya setelah melakukan pemeriksaan kesehatan untuk kebutuhan pendidikan melakukan pemeriksaan di rutan Salemba dan Kejaksaan Negeri Pasaman untuk 2 bulan bersama. Adapun kasus posisi dalam perkara ini bahwa sekitar tahun 2014 saudara tersangka HM ini memenuhi tanggal pernikahan yaitu saudara RLPT atau saudara RS alias saudara RS dalam rangka untuk mengakomodir kegiatan pertambangan liar di wilayah UB PT Timah. Setelah dilakukan beberapa kali pertemuan, akhirnya disepakati bahwa kegiatan akomodir pertambangan liar tersebut akhirnya di-cover dan kegiatan sewa menyewa peralatan processing limbah. Dan selanjutnya tersangka HM ini menghubungi beberapa smelter yaitu PT SIP, PT PIP, PT SPS dan PT TIR untuk ikut serta dalam kegiatan berlangsung. Atas kegiatan tersebut, maka selanjutnya saudara tersangka HM ini meminta pada pihak smelter untuk menyisihkan sebagian dari keuntungan diserahkan kepada pihak bersangkutan dengan cover pembayaran dari pihaknya yang dikirim para perusahaan smelter ini pada HM melalui PT QSIE yang difasilitasi oleh tersangka AFM. Kemudian kasus posisi yang bersangkutan, adapun perbuatan yang disangkakan kepada tersangka AFM ini ada yang bersangkutan pada pembunuhan pasal 1 dan pasal 3 untuk pasal 18 Undang-Undang untuk pasal 5 pada hari ini